mengupas lebih jauh mengenai haji bersama Ustadz Wahid di Butiran Ilmu, Mirsa. Jadi tadi saya berhenti waktu menanyakan begini, Pak, tadi kan kita cerita mengenai wukuf di Arafah. Tapi kan haji sendiri kan bukan cuma wukufnya. Kalau pengertian haji utuhnya apa saja nih Pak? Ya, saya ingin mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sebagai seorang Muslim, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Iya. Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat, iqamis salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian haji. Nah, haji ini adalah dalam pengertian etimologi bahasa al-qasdu. Artinya berniat, menyengaja untuk pergi. Al-qasdu ila, menyengaja untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian dalam konteks epistemologi atau terminologinya, bahwa haji itu menurut syariah adalah sengaja untuk berziarah ke Masjidil Haram, ya, dengan syarat yang sudah ditentukan, dengan rukun yang sudah ditentukan, dengan wajib yang sudah ditentukan. Nah, itu harus ada di dalamnya semuanya. Itulah kemudian nanti kalau dilakukan, itulah disebut haji. Jika ini ditinggalkan, ada yang memang kena dadam, ada yang kemudian menjadi tidak sah hajinya, seperti Arafah tadi. Jadi gitu. dari rukun haji sendiri ada yang memang kemudian kalau kurang bisa dibayar dam. Tapi ada yang kalau misalnya tidak kurang bisa, kemudian nggak sah hajinya. Salah satunya tadi wukuf tadi, karena berat ya kalau wukuf pegangannya. Pak, kita mulai dengan ihram kali ya Pak ya, kalau rukunnya Pak. Monggo. Kalau bicara ihram, kenapa Pak mesti kita berihram Pak? Lagi-lagi kita sampaikan bahwa ibadah itu adalah mengikuti Rasul. Rasulullah berihram. Ya, dalam konteks ibadah itu ya kita ikut Rasul. Namanya ittiba Rasul. Bagaimana Rasulullah berihram? Ya kita ikut berihram. Karena kalau tidak ikut Rasul maka tidak jadi ibadah. Gitu. Tapi tidak ada keterangan lebih jauh dari Rasulullah sebetulnya. Ada sebagian para ulama yang memberikan hikmah-hikmahnya. Kenapa kita berpakaian ihram? Lalu kemudian dianalogikan, ditamsil seperti kita memenuhi panggilan Allah. Lalu kemudian tidak membawa pakaian apapun kecuali hanya pakaian kain kafan. Maka kemudian dalam ihram laki-laki tidak boleh ada pakaian yang berjahit, hanya 2 itu saja. Nah, dan ini panggilan semua orang Allah. Sama begitu ya Pak ya, tidak ada yang berbeda. Betul, maka panggilannya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Saya menganalogikan begini, orang haji itu analogi ya, sama dengan orang mati. Mati adalah panggilan Allah. Haji juga merupakan panggilan Allah. Bekalnya apa? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini dalam haji. Hendaklah engkau berbekal. Bekal terbaik bagimu adalah takwa. Begitu kita mau meninggal, kita harus punya takwa. Kalau tidak punya takwa, maka kita menjadi orang yang merugi. Kemudian kita haji harus berbekal, yaitu bekal takwa. Pak, 1 ihram. Terus kemudian setelah ihram apa Pak? Kita bicarakan secara umum saja ya, antara rukun dan wajib. Yaitu misalnya kita tawaf. Ya, tawaf. Karena setelah kita berihram, kita melakukan tawaf. Ya, baik itu tawaf kudum ataupun tawaf umrah bagi haji tamattu. Nah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali ya Pak ya. 7 putaran. 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad. Nah, Rasulullah ketika mau berputar menciumnya dulu. Lalu kalau tidak mampu menciumnya, lalu memegangnya dengan tangannya. Lalu kalau tidak, maka kemudian melambaikan tangannya. Cukup, ya. Nah, dimulai dari situ. Lalu kemudian sampai Hajar Aswad lagi 1. Tidak ada bacaan khusus. Nah, kenapa nggak ada bacaan khusus itu Pak? Ya, kecuali dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang terdengar oleh orang sekitar Rasulullah ya Pak ya waktu itu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah menganjurkan ketika tawaf banyak berzikir kepada Allah, bahkan membaca Quran tak apa. Tawaf itu sama dengan salat. Bedanya hanya dalam salat kita tidak boleh mengobrol. Di tawaf boleh, tidak membatalkan. Tapi syaratnya ya harus dia suci dari hadas. Wudu ya ada ya. Harus suci dari hadas. Bacanya ya berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran.
Lalu kemudian dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, baru kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya mohon ampun kepada Allah. Pak, kalau orang ada yang menanyakan kenapa sih kita melawan arah jarum jam, nggak searah jarum jam? Jawabannya saya tidak pernah beda dengan awal tadi. Yang pertama adalah mengikuti Rasul. Karena Ittiba Rasul Rasulullah. seperti itu kita ikuti seperti itu. Sunnahnya begitu. Rasulullah mencontohkan. Iya, contoh ikut itu. Sama dengan begini. Salat. Kenapa Rasulullah salatnya demikian? Baik. Ittiba Rasul. Iya. Kita tidak boleh berkreasi lagi. Iya. Tetapi kemudian memang ada orang-orang pintar yang mencoba memahami secara sosial. Kenapa harus bertawaf gitu ya, kemudian berputarnya melawan jarum jam. Iya. Coba perhatikan kalau memutar mur ke kanan itu untuk apa? Mengencangkan. Iya. Kalau ke kiri melonggarkan. melonggarkan. Maka itu sebenarnya adalah membebaskan dari belenggu-belenggu menuhankan kepada selain Allah. Membebaskan diri dari dunia pastinya ya Pak ya. Nikmatnya meletakkan dunia di hatinya. Melepaskan diri dari nafsu. Nah, ketika kita tawaf mestinya lepas ini semua. Ini proses ibadah di mana kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ayo coba lepaskan sifat-sifat nafsu. Maka kalau nafsu dipakai ketika tawaf, mohon maaf, mungkin orang akan berantem terus. Tapi ada juga sih Pak yang sikut-sikutan Pak. Nah, itu tidak berbekal takwa ketika berangkat. Nah, ini maka orang mau ikhlasnya berangkat. kurang ya. Nah, ketika mau berangkat sudah pasang bahwa ini adalah panggilan Allah dan ini adalah perjalanan spiritual, bukan tamasya. Iya. Maka persiapan-persiapannya harus betul-betul diatur, betul-betul dipahami. Dia harus mengerti bahwa ini perjalanan spiritual. Oh, kalau gitu dia harus mengerti manasik dengan baik. Oh, kalau gitu dia persiapkan sabarnya dengan betul. Kalau begitu dia sucikan dirinya dengan banyak istighfar, lalu frekuensi ibadahnya ditambah. Nah, begitu kan? Nah, karena ini tidak dipersiapkan, maka ketika sampai dia tawaf, ya sikut kanan, sikut kiri, berlomba berkeras-keras, bahkan mencium Hajar Aswad sampai kemudian berdesak-desakan. Subhanallah. Pak, kadang-kadang kan gini Pak, waktu kita tawaf mutar itu ya Pak ya, ada satu misalkan pemandunya yang bicara keras begitu ya Pak. Nah kita nih sebetulnya kalau kadang-kadang nggak ngerti juga dong yang dibaca apa. Kita mengamini saja itu sudah cukup atau kita mestinya baca aja Pak apapun? Ini ada satu fenomena memang ketika orang tawaf, ada yang dipandu oleh mutawif atau ustadznya dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Ada yang sendiri-sendiri. Saya tidak pada tempat untuk menyalahkan, tapi ahsan, baik kalau kita ahsan kemudian lebih baik ya Pak ya? Saya tidak bilang ya baik kita berzikir secara suara yang rendah, lalu kemudian dengan khusyuk begitu, tidak kemudian berteriak-teriak, kan akan sangat mengganggu saudara kita di sebelah kita, saudara kita yang lain. Karena ketika berdoa. bacaan kita beda-beda barangkali ya betul, Pak ya. hasrat doanya pun berbeda-beda. Baik. Baca istighfar astaghfirullah, astaghfirullah dengan khusyuk. Tadi pakai hati kalau istighfar itu ya. Memang harus lahir dalam hati. Seperti Allah bilang dalam Al-Quran pada surat 7 ayat 205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ingatlah nama Rabbmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri, dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang. Kalau zikir itu suaranya nggak keras. Lain kalau azan. Kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana kemudian rukun haji, baru kita mulai dari tawaf, belum sa'i pemirsa. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.